Standing Room dengan NIM 191020138 dari kelas 3C Program Studi Keperawatan S1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan mempraktikkan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik head to toe. Pengkajian kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi dasar pengetahuan seorang perawat. Pengkajian kesehatan terdiri dari proses pengumpulan data objektif dan data subjektif dari klien secara sistematis dan proses analisa data tersebut untuk memberikan penilaian klinis terkait status kesehatan dari klien. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tanda-tanda vital menjadi salah satu indikator penting dalam mengkaji kesehatan seseorang. Adapun pemeriksaan fisik meliputi dari ujung kepala sampai ujung kaki dan pemeriksaan tanda-tanda vital terdiri dari suhu tubuh, nadi, tekanan darah, dan frekuensi napas atau respiratory rate. Selamat menyaksikan. Permisi, assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Sekar Standing. Ibu bisa panggil saya Sekar. Saya yang berjaga dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Apakah benar dengan Ibu Sinta? Benar. Baik, saya cek identitasnya dulu ya, Bu. Oh iya benar, Ibu Sinta. Alamatnya Banyumas ya, Bu? Ya. Bagaimana, Bu? Apakah semalam bisa tidur? Bisa tapi sering terbangun. Sering terbangun ya, Bu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital. Tujuannya untuk memantau perkembangan tanda-tanda vital Ibu. Prosedurnya nanti saya akan memeriksa tekanan darah Ibu, kemudian memeriksa suhu tubuh Ibu, nadi Ibu, dan juga pernapasan Ibu. Waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Bersedia, Bu. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak. Tidak ada. Baik, saya siapkan alatnya dulu ya, Bu. Ya. Alat-alat yang digunakan adalah sphygmomanometer yang terdiri dari kantong yang dapat digunakan dan terbungkus manset. Kemudian ada pompa karet dan kemudian ada manometer. Kemudian ada stetoskop yang digunakan untuk auskultasi atau mendengarkan. Kemudian ada termometer digital ataupun bisa menggunakan termogan. Kemudian ada bengkok, ada tisu, dan juga ada desinfektan. Kemudian ada arloji. Setelah mendekatkan alat ke klien, kemudian menutup privasi klien dengan menutup tirai atau menutup pintu. Mengucapkan basmalah sebelum melakukan kegiatan, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengatur posisi klien dengan lengan supinasi karena tindakan yang pertama kali akan dilakukan yaitu mengukur suhu tubuh klien pada aksila bagian kiri klien. Mohon maaf Ibu, posisi lengannya supinasi ya. Ya. Tindakan yang pertama kali saya akan lakukan yaitu mengukur suhu tubuh Ibu. Mohon maaf Ibu, sebelumnya ketiaknya harus dibersihkan dulu, mau sendiri atau perlu bantuan? Baik, silakan. Setelah itu buang sampah ke dalam bengkok. Kemudian memasangkan termometer di aksila bagian kiri klien. Saya pasangkan termometernya ya, Bu. Ya.
Sembari menunggu pengukuran suhu, kita lakukan juga pengukuran tekanan darah klien. Bebaskan pakaian yang menutupi lengan klien atau angkat ke atas. Permisi ya Bu, saya angkat. Iya. Kemudian memasangkan mangset. Memasang mangset 2 jari di atas mediana cubiti atau tepat pada arteri brachialis bagian lengan bagian kanan klien. Meletakkan diafragma stetoskop di atas arteri brachialis. Kemudian menutup skru balon dan menutup pengunci air raksa. Kemudian memompa mangset hingga tidak terdengar bunyi denyut pertama atau sistol dan bunyi denyut terakhir atau diastol. Membuka skru balon perlahan-lahan sambil melihat turunnya jarum dengan bunyi denyut pertama, sistol, dan bunyi denyut terakhir atau diastol sampai tekanan 0. Melakukan validasi dengan mengulanginya sekali lagi. Apabila didapatkan hasil yang berbeda, maka ulangi sekali lagi. Didapatkan denyut pertama atau sistol pada angka 120 dan bunyi denyut terakhir atau diastol yaitu pada denyut terakhir angka 80. Kemudian melepaskan mangset dengan menutup pengunci air raksa. Dan merapikan tensimeter. Merapikan kembali pakaian klien. Dan mencatat hasil pengukuran. Sembari menunggu termometer pengukuran suhu didapatkan hasilnya, kita mengukur denyut nadi klien dan pernafasan klien. Mohon maaf Ibu, saya ukur denyut nadinya dulu ya. Meraba denyut nadi dengan 2 jari telunjuk atau jari telunjuk dan jari tengah. Menghitung nadi sekurang-kurangnya setengah sampai 1 menit. Dan juga mengamati gerakan diafragma pernapasan klien. Setelah itu, catat hasil pengukuran nadi dan pengukuran napas klien. Saat termometer selesai, kita cek hasil suhunya. Alhamdulillah Ibu, saya telah selesai melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan didapatkan hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 normal, kemudian pernafasan 19 kali per menit normal, nadi 100 kali per menit normal, dan juga suhu tubuh Ibu 36,5 derajat Celcius yaitu normal. Bagaimana perasaannya Ibu setelah saya lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital? Baik. Baik ya Bu. Pada pukul 11 nanti saya akan kembali lagi ke sini
untuk melakukan tindakan pemeriksaan fisik head to toe. Tempatnya di sini saja, waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, bersedia ya Bu. Saya pamit, apabila Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa memencet bel yang ada di sebelah bed Ibu atau meminta bantuan keluarga Ibu untuk memanggilkan saya di ruang perawat. Sekian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Pagi. Apakah benar dengan Mbak Sinta? Benar. Umurnya 18 tahun. Ya. Baik, saya cek identitasnya dulu ya Mbak. Ya. Oh iya benar, apakah masih ingat dengan saya perawat skala standing group yang kemarin berjaga dari pukul 7 sampai 2 siang? Masih. Alhamdulillah masih ingat ya Mbak. Jadi tujuan saya datang kali ini adalah untuk melakukan tindakan pemeriksaan fisik atau head to toe. Tujuannya adalah untuk memberikan penilaian klinis terhadap status kesehatannya Mbak. Nanti prosedurnya saya akan memeriksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nanti saya akan bantu Mbak Sinta duduk dan berbaring ya Mbak. Tempatnya di sini saja. Waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, sebelum saya lakukan, apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak. Baik, tidak ada ya Mbak. Saya siapkan alatnya dulu. Alat-alat yang digunakan adalah ada stetoskop, kemudian ada bak instrumen yang berisikan tong spatel dan kain kasa, kemudian ada handscoon atau sarung tangan, ada bengkok, kemudian ada hammer patella atau refleks hammer, kemudian ada pen light, kemudian ada tisu dan juga ada desinfektan. Saya telah menutup privasi klien dengan menutup pintu. Selanjutnya saya telah mengatur posisi klien senyaman mungkin. Selanjutnya saya telah mengkaji tingkat kesadaran klien bahwa klien dengan kesadaran komposmentis. Kemudian saya akan mengukur tinggi badan dan berat badan. Untuk kemudian saya kaji status gizi klien. Ya, didapatkan hasil pengukuran berat badan 58 kg. Selanjutnya saya akan mengukur tinggi badannya Mbak ya. Permisi.
Selanjutnya didapatkan hasil pengukuran 155 cm. Ya, silakan Mbak. Saya telah mengukur tinggi badan dan berat badan klien dengan didapatkan hasil tinggi badan 155 cm dan berat badan 58 kg, dan saya juga telah mengkaji status gizi klien dengan menghitung IMT dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam milimeter persegi, didapatkan hasil 24, maka masuk dalam kategori gemuk ya Mbak. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan kepala, ada inspeksi dan palpasi. Saya telah menginspeksi bahwa bentuk kepala yang bersinta simetris, kemudian saya akan mengecek kulit kepala, dia berwarna putih, tidak ada ketombe dan tidak ada kutu, rambut berwarna hitam. Kemudian saya akan mempalpasi. Apakah ada sakit? Tidak ada ya. Apakah ada sakit? Tidak ada. Setelah itu didapatkan hasil bahwa kepalanya bersinta, tidak ada lesi dan juga tidak ada benjolan atau juga nodul deformitas. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan mata. Matanya Mbak Sinta simetris, coba dikedipkan secara bersamaan. Ya, refleksnya juga bagus. Kemudian bulu matanya tumbuh keluar. Saya akan periksa konjungtiva. Konjungtiva juga tidak anemis, menandakan bahwa klien tidak kekurangan darah. Kemudian saya akan mengecek sklera. Skleranya juga tidak kuning, berwarna putih ya, normal. Kemudian saya akan mengecek refleks pupil. Ya, refleks pupilnya bagus, mengecil apabila terkena cahaya. Selanjutnya saya akan memeriksa mulutnya Mbak Sinta. Coba dibuka. Ya, dibuka lagi ya Mbak. Ya, bawah giginya berwarna putih, tidak terdapat karies gigi dan juga tidak terdapat lubang gigi. Kemudian tidak ada pembengkakan pada gusi dan gusi normal berwarna merah muda. Selanjutnya saya akan memeriksa lidah dengan tonus pagal. Lidahnya juga normal, tidak ada infeksi dan juga pembengkakan. Selanjutnya saya lanjutkan ke pemeriksaan hidung. Bentuk hidungnya normal. Apakah ada sakit? Tidak ada sakit, tidak terdapat pembengkakan dan infeksi. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan telinga. Bahwa daun telinganya Mbak Sinta ini berbentuk simetris, ukuran dan warnanya juga normal. Saya akan mengecek ke dalam. Ya, hanya terdapat sedikit serumen, nanti bisa dibersihkan sendiri ya Mbak. Kemudian saya akan mengauskultasi dengan membisikkan kata. Apakah Mbak mendengarkan? Baik, berarti pemeriksaan kepala didapatkan hasil normal. Akan saya lanjutkan ke pemeriksaan leher. Saya kibaskan lampunya sebentar ya Mbak. Ya, tidak ada pembengkakan dan juga pembesaran dan juga tidak didapatkan lesi. Kemudian saya akan palpasi. Apakah ada sakit Mbak? Tidak ada sakit. Coba gerakan menelan. Ya, normal. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan torak. Saya akan membantu klien saya untuk berbaring. Saya bantu berbaring ya Mbak. Saya telah menginspeksi bahwa bentuk dada dan pernapasan klien normal dan juga simetris. Kemudian saya akan mengauskultasi bagian toraks klien. Silakan Mbak bernapas. Ya, suara napas normal. Kemudian saya akan melakukan perkusi bagian paru. Setelah saya perkusi bahwa hasilnya
normal. Kemudian saya akan melakukan perkusi posisi jantung dari klien. Yang posisi dari jantung dari klien normal. Selanjutnya saya akan mendengarkan suara atau irama dari jantung klien. Suaranya juga normal. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan abdomen, bahwa abdomen klien simetris dan juga tidak terdapat pembesaran atau pelebaran pembuluh darah, dan juga warna umbikulus normal. Selanjutnya saya akan mengauskultasi bising usus dari klien. Bahwa didapatkan tidak terdapat bising usus dari klien, maka dari itu normal, dan saya akan mempalpasi semua kuadran dari abdomen klien. Apakah ada sakit? Tidak. Baik, tidak terdapat sakit, dan juga turgor kulit normal, dan juga tidak terdapat lesi dari klien. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan ekstremitas klien, yaitu ekstremitas bagian atas dan juga bagian bawah. Bagian atas yaitu tangan. Setelah menginspeksi bahwa warna kulit dari ekstremitas klien yaitu sawo mata dan juga turgor kulit normal, dan juga tidak terdapat odem atau edema. Kemudian saya akan mengecek tonus, otot, dan pergerakan sendi. Silakan Mbak Sinta, tangannya diangkat. Apakah terdapat sakit atau nyeri? Tidak. Tidak ya, boleh turun lagi. Yang satunya ditahan dulu ya. Apakah terdapat sakit atau nyeri? Tidak. Tidak terdapat ya. Kemudian saya akan melanjutkan ke pemeriksaan ekstremitas bawah klien, yaitu kaki. Saya akan membantu klien saya untuk duduk. Jadi silakan Mbak Sinta. Kemudian saya akan mengecek dari patella klien menggunakan refleks hammer atau hammer patella. Apakah sakit? Sakit. Apakah sakit? Baik, berarti normal ya, karena ada respon sakit. Kemudian saya akan mengecek refleks dari telapak kaki klien. Apakah geli? Baik, berarti normal ya. Satunya, apakah geli? Baik, geli berarti normal. Didapatkan hasil pemeriksaan fisik dari ekstremitas klien yaitu normal, dan juga pemeriksaan fisik head to toe Mbak Sinta dari kepala sampai ujung kaki normal, tidak ada kendala ya Mbak. Alhamdulillah Mbak Sinta, saya telah selesai melakukan tindakan pemeriksaan fisik head to toe dari ujung kepala sampai ujung kakinya Mbak Sinta. Bagaimana perasaannya Mbak? Senang. Baik, senang ya karena dapat mengetahui kondisi fisik dari Mbak Sinta. Selanjutnya nanti saya akan kembali lagi ke sini pada pukul 1 siang untuk memberikan tindakan keperawatan lainnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak. Baik, tidak ada. Kalau begitu saya pamit. Lekas sembuh ya Mbak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.